Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Khairunisa Ginting dengan NPM 2302 102400088 dari Ilmu Kelautan kelas B. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai plankton. Plankton itu sendiri adalah organisme mikroskopis yang hidup melayang di perairan laut atau tawar. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan arus air, sehingga pergerakannya itu tergantung pada aliran air. Plankton sendiri dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama yaitu fitoplankton. Fitoplankton ini adalah plankton tumbuhan yang melakukan fotosintesis. Dan yang kedua adalah zooplankton. Zooplankton ini adalah plankton hewan yang memakan fitoplankton atau organisme kecil lainnya. Untuk contoh-contoh dari plankton ini, yang pertama adalah contoh dari fitoplankton dan klasifikasinya. Yang pertama ada diatom. Contohnya adalah Thalassiosirap. Yang kedua adalah Dinoflagellata, contohnya Ceratium. Yang ketiga Cyanobacteria, contohnya itu Trichodesmium. Dan yang keempat adalah Chlorophyta, misalnya Dunaliella. Dan yang terakhir adalah Coccolithophorae, misalnya Emillania huxleyii. Selanjutnya adalah contoh dari zooplankton dan klasifikasinya. Yang pertama itu adalah Copepoda, contohnya Calanus finmarchicus. Yang kedua adalah Eupausit, contohnya yaitu Eupausia superba atau biasa disebut krill. Yang ketiga adalah larva ikan, yang keempat adalah foraminifera, dan yang kelima adalah medusa kecil yang berbentuk seperti larva ubur-ubur. Masing-masing dari jenis fitoplankton dan zooplankton ini memiliki struktur tubuh yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu struktur tubuh fitoplankton. Umumnya dia itu memiliki kloropas untuk fotosintesis. Kemudian dia juga memiliki dinding sel biasanya dari silika pada diatom atau kalsium karbonat pada Coccolithophorae. Terus kemudian dia juga beberapa memiliki flagela atau alat gerak seperti Dinoflagellata. Kemudian adalah struktur tubuh zooplankton. Zooplankton ini memiliki tubuh transparan untuk menghindari predator. Kemudian mereka juga memiliki alat gerak seperti antena atau silia. Dan beberapa memiliki struktur pelindung seperti cangkang foraminifera. Masing-masing dari jenis plankton ini juga memiliki cara hidupnya sendiri-sendiri. Untuk fitoplankton, mereka bertahan hidup dengan melakukan fotosintesis, yaitu memanfaatkan sinar matahari, karbon dioksida, dan juga nutrien untuk menghasilkan energi. Sedangkan zooplankton bertahan hidup dengan memakan fitoplankton atau organisme kecil lainnya. Mereka biasanya berpindah ke permukaan laut pada saat malam hari, kemudian mencari makan dan turun ke dalam saat siang hari. Pergerakan tersebut biasa disebut diel vertical migration untuk menghindari predator. Sekian yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.